Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat seluruh rekan dan sahabat Oke Lamora di mana saja Anda berada. Kembali pada malam hari ini kita jumpa di program saya yang pastinya di OLDC, Oke Lamora dalam cerita, yang pasti tentunya apapun bentuk ceritanya kita bikin happy. Oke, buat rekan tercinta, di kesempatan malam hari ini saya ingin mengulas ya masa sekolah dulu ya. Kata orang, masa yang paling indah itu adalah masa-masa di sekolah, katanya kan begitu ya. Saya ingin bercerita ya, ini ada kaitannya dengan dangdut juga ya. Yang seperti saya bilang sejak awal, saya hobi nyanyi dangdut itu dari kecil ya, bahkan dari SD. Nah, kebetulan waktu itu ini yang mau saya ceritakan perjalanan saya waktu di SMP ya. Ini kebetulan kalau tidak salah ini waktu saya di kelas 2 ya, waktu duduk di kelas 2. Nah, dalam artian kebetulan ada rentetan antara saya hobi dangdut dengan kebetulan saya di kelas itu juaranya ya kan, bintang kelasnya kebetulan waktu itu gitu kan. Nah, di sini ada satu hal yang menarik dalam cerita saya. Zaman-zaman itu di sekolah saya ya, bukan hanya di kelas tapi di sekolah saya, itu adalah salah satu rekan, ini satu kelas sama saya. Dia sangat ditakuti oleh seluruh siswa di sekolah itu, bukan hanya di kelas saya. Padahal dia kelas 2, tapi seluruh siswa-siswa di situ semuanya mungkin pada takut ya. Dan tentunya ini tidak akan saya ceritakan siapa namanya. Dan dia teramat berani ya. Wah, dibilang kalau orang melihat dia dengan tidak sopan dihajar habis gitu kan. Nah, itu setiap hari dia malakin anak-anak sekolah yang lain. Ada yang 25 perak, ada yang 50 perak. Itu tiap hari itu dia mintain. Jadi kalau seakan-akan kayak jatah aja gitu. Kalau misalkan ketemu dia, anak-anak yang ketakutan itu sudah pasti ngasih. Nah, sementara di situ saya boleh dibilang memang di kelas saya hampir paling kecil ya. Badan saya kecil tapi imut gitu maksudnya. Dalam artian dia tidak pernah minta jatah ke saya ya kan, karena dia tahu saya suka nyanyi dangdut ya kan? Dan dia suka bilang ke saya, kamu bisa tulisin syair lagu ini nggak? Ya bisa, saya bilang. Ya udah kamu tulisin, saya nggak akan minta duit sama kamu katanya. Saya tulisin lagu. Besoknya lagi dia nggak minta lagi juga, katanya isiin PR saya katanya. Kalau nggak diisiin saya minta duit katanya. Kalau diisiin nggak akan minta duit. Ya udah, saya isiin PR-nya. Jadi antara syair dangdut, lagu dangdut dengan keberadaan saya kebetulan agak cerdas waktu itu saya ya. Setiap PR-nya dia saya isiin, hampir rata-rata tiap PR-nya dia saya isiin. Nah, dari situ saya tidak pernah dimintai seperti teman-teman yang lain gitu. Sampai-sampai dia, karena dia tahu saya di rumah itu, di kampung saya mimpin kasidahan waktu kecil ya, waktu itu. Dia katanya, saya punya gendang katanya. Udah kamu bawa aja biar pakai latihan. Dia baik sama saya. Nah, itu salah satunya kan. Jadi orang yang ditakuti di sekolahan itu, semua teman-teman hampir banyak yang dipintain ya kan. Tapi ternyata saya dispesialkan, saya tidak dipintain gara-gara dua hal itu ya kan. Yang pertama, dia kalau mau minta lagu dangdut atau minta ditulisin syair lagu dangdut, minta dikasih tahu lagu dangdut, dia pasti ke saya. Dan yang keduanya, kalau isi PR pasti sama saya ya kan. Itu cerita yang satu. Nah, ini cerita yang kedua. Nah, di situ saya punya teman saya ya. Tapi saya tidak akan sebutkan namanya. Kalau dia satu saat dengar cerita saya pasti ketawa-ketawa dia. Dia waktu itu kebetulan di kelas itu ada beberapa siswi cantik ya kan. Nah, jadi ada seorang siswi yang dia suka. Cuma dia nggak berani sendiri. Dia suruh saya, kalau dalam sekarang tuh kayaknya kayak kamcong gitu kan, kamicong ya kan.
Saya sebagai pesuruhnya dia, kalau dia mau kasih surat, Ki, tolong kasih surat ke si A. Ya udah saya kasih kan. Nah, terus mungkin kan si teman saya kan nunggu balasannya ya, nunggu balasan sehari, 2 hari, 3 hari, nggak ada balasan juga. Dia bilang lagi, Ki, ini kasih surat lagi ke dia. Saya kasih lagi kan. 2 hari, 3 hari nggak ada balasannya juga. Ini kan dia kesal ya, dia ngomong ke saya, Ki, kamu ngasih nggak surat itu? Saya kasihkan, saya bilang tiap juga. Sekarang tanyain katanya, balasannya gimana? Ya udah kan, pas saya ketemu sama siswi itu, saya bawa ke belakang kan. Saya tanya, itu masalah surat yang saya kemarin kasih itu dari teman saya itu gimana balasannya? Saya bilang, kok nggak ada balasannya? Dia jawabnya gini malah sama saya, nggak katanya, saya sama dia mah nggak mau, kalau sama kamu mau. ini malah lucu. Saya bilang kan, memang waktu itu saya tidak dalam sekolah itu kebetulan ya, saya dari awal masuk sekolah karena punya cita-cita tinggi ya, jadi saya terkonsentrasi dengan belajar. Saya tidak pernah mempedulikan hal-hal yang sifatnya ini itu. Jadi saya konsentrasi ke belajar, tidak menapik ya, bukannya menolak gitu. Ya, rekan tercinta, mungkin banyak lagi cerita yang lainnya, tapi itu yang selalu saya ingat ya. Dan kebetulan juga teman yang tadi sebagai premannya di situ, sebagai orang yang paling berani di situ. Itu kebetulan terakhir kali saya ketemu sama dia itu, dia jadi kepala satpam di salah satu mall ya di kota Bogor. Waktu itu saya mau ngadain event dan dia membantu perjalanan saya. Waktu ngadain event tersebut, dia bantu-bantu buat pasang pamflet, telepon dia nganter-nganter ke lokasi-lokasi di mall itu. Saya masih teringat. Dan bagaimana dia baik, dan beberapa bulan dari situ saya dengar ternyata dia sudah meninggal. Al-Fatihah buat teman saya, meskipun saya tidak sebutin namanya ya. Tapi cerita itu sampai sekarang saya masih terbayang. Dan barangkali rekan tercinta pingin tahu dia sukanya lagu apa sih gitu. Waktu saya sampai tidak dipinta jatah palakan tiap hari sama dia. Dia suka dengan dangdut, lagu dangdut waktu itu pas munculnya penyanyi legend Hamdan At-Tamimi. Dia suka dengan lagu Mabuk Judi. Saya mau perdengarkan lagu ini malam hari ini. Judi membuat hidup menderita. Bukannya jadi kaya dan menjadi bahagia, judi membawa berjuta bencana. Judi membawa berjuta petaka. Jangan temani dia, jangan dekati dia. Judi membawa sejuta bencana. Judi membawa sejuta petaka. Kini ku sendiri ditinggal kekasih, itu karena ku
mabuk judi. Uang yang ku simpan untuk melamar dia melayang bersama cita-cita. Tinggal penyesalan yang tiada berakhir. Jangan dekati dia, jangan temani dia, judi membawa sejuta bencana, judi membawa malapetaka. Ya, itu satu lagu yang teramat dia suka waktu itu ya. Meskipun sekarang dia sudah almarhum, Al-Fatihah buat beliau. Biarpun bagaimana dia waktu itu nakalnya minta ampun, beraninya minta ampun, tapi yang saya rasakan baiknya juga luar biasa. Mudah-mudahan dia tenang, bahagia di alam sana. Oke, wanita tercinta, demikian tadi salah satu cerita. Mudah-mudahan dia bisa menginspirasi, mudah-mudahan bisa mengedukasi, dan mudah-mudahan juga bisa mengingatkan bagaimana teman-teman, rekan-rekan saya, sahabat Oki Lamora, di mana saja berada barangkali ya, yang punya kisah-kisah di saat dulu waktu masih sekolah. Ya, oke, wanita tercinta, terima kasih banyak atas segala perhatian Anda, dan mudah-mudahan esok ataupun kapanpun kita bisa bertemu dan bersama lagi, tentunya di OLDC, di Oki Lamora dalam cerita. Yang pasti apapun bentuk ceritanya, kita bikin happy. Oke, selamat malam, salam bersila, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.